Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh alladhi adda al-amanah wa balagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah, para ikhwan dan juga akhwat, jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala perjumpaan dengan hari di mana kita bisa menambah amal dan juga ketaatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tambahan hari atau perjumpaan kita dengan satu hari yang Allah berikan kepada kita adalah bagian daripada karunia yang besar tatkala kita mengisinya dengan amal-amal kebaikan dan juga amal saleh. Oleh sebab itu hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala tatkala kita masih diperjumpakan dengan satu hari, kemudian kita bisa beramal di dalam hari tersebut, bisa menghasilkan amalan-amalan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan hendaklah kalian semua berbekal, memperbanyak amal ketaatan, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga kepada seluruh para sahabat dan para pengikut mereka atau yang berjalan di atas jalan mereka hingga hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua kaum muslimin dan juga muslimah menjadi orang-orang yang konsisten berada di atas manhaj mereka, berada di atas jalan mereka, sehingga kita bisa dipertemukan dengan mereka di dalam negeri kebahagiaan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah biidznillah kita kembali akan melanjutkan pembahasan atau kajian kita dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, karya dari Samahatul Syekh Al-Walid Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kitab yang merupakan kitab yang ditujukan untuk masyarakat kaum muslimin pada umumnya,
atau dengan bahasa yang disebut dalam kitab ini al-ammah atau al-awam, orang-orang umumnya kaum muslimin, bukan para penuntut ilmu khusus yang mendalami agama, tapi kaum muslimin pada tingkatan kebanyakan mereka. Sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan, ya kitab ini adalah bagian usaha dari Syekh Abdul Aziz bin Baz untuk mengawal dan membimbing kaum muslimin dalam beramal sehingga mereka mendapatkan kebaikan di sisi Allah dengan amal-amal mereka, sehingga kaum muslimin memiliki identitas dengan keislamannya, yang mana di akhir dari zaman ini akan bermunculan, dan itu sudah tampak, tampilan atau fenomena di mana kaum muslimin itu jauh daripada pengamalan Islam. Banyak secara kuantitas yang berislam, yang berKTP dan juga beridentitaskan dia adalah muslim, tapi apakah setiap dari pribadi muslim itu menghasilkan amalan Islam? Maka ini yang menjadi persoalannya. Karena ternyata ketika kita berusaha untuk mencari atau mengamati kehidupan kaum muslimin atau masyarakat Islam di belahan penjuru dunia atau di sekitar kita, maka kita akan jumpai banyak di antara saudara-saudara kita yang muslim namun luput dari mereka amalan-amalan Islam, atau singkatnya mereka meninggalkan dan tidak memperhatikan amalan Islam pada diri mereka. Terjadi muamalah-muamalah yang tidak mencerminkan keislaman, yang tidak dipandu oleh Islam, jauh daripada nilai-nilai Islam. Dari sisi ibadah juga demikian. Kita temukan orang-orang yang melakukan amalan-amalan ubudiyah, ibadah secara tidak dibimbing oleh petunjuk Islam, sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan keinginan mereka, dan kebanyakan apa yang diamalkan oleh manusia bukan berdasarkan atau tidak dibangun di atas ilmu yang benar. Padahal ibadah harusnya dibangun di atas ilmu yang benar, karena kita sedang menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan perkara yang menjadi tugasnya para nabi dan rasul diutus kepada manusia adalah menjelaskan tentang bagaimana cara menyembah kepada Allah yang benar. Namun faktanya, ya kaum muslimin banyak yang luput dari hal-hal tersebut. Begitu juga dengan perkara-perkara yang kaitannya dengan perkara akidah, keyakinan yang seharusnya menjadi fondasi awal dari keberislaman setiap orang muslim. Perkara-perkara kesyirikan menjadi sulit dibedakan mana syirik, mana tauhid, sehingga ketika sebagian orang menyerukan kepada tauhid dianggap menjadi pemecah belah, dianggap datang dengan agama baru dan lain sebagainya. Yang sunnah dianggap sebagai ajaran baru yang merupakan perkara baru di zaman ini, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak dibawa oleh Rasulullah, menjadi amalan yang dilaksanakan oleh kaum muslimin yang mereka menganggap itu adalah bagian daripada ubudiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, mereka beranggapan kalau mereka sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan, padahal ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan apa? Allah menyebutkan faja'alnaha haba'an mansura. Allah jadikan amalan-amalan mereka amalan yang terhapus, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang memperhatikan petunjuk bimbingan para ulama kita dalam berislam, yang mana mereka membimbing kita dengan dalil-dalil, membimbing kita dengan ilmu yang benar, adalah bagian yang harus kita lakukan di
zaman ini. Mengakrabkan diri kita dengan menuntut ilmu. Kejenuhan itu biasa melanda para penuntut ilmu, orang-orang yang mau melakukan aktivitas menuntut ilmu, thalabul ilmi. Karena amalan menuntut ilmu itu memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya syaitan, ya, upaya dari iblis dan juga bala tentaranya untuk menggagalkan, untuk merusak kaum muslimin yang ingin melakukan perbaikan amal mereka dengan gerbang mempelajari ilmu, ini berusaha untuk diganggu. Makanya banyak sekali hambatan-hambatan ketika orang mau belajar. Rasa malas, belum lagi dengan hambatan-hambatan yang kaitannya atau rintangan-rintangan yang kaitannya atau asalnya dari awannya syaitan, para pembantu-pembantu syaitan dari kalangan manusia. Ada dari dorongan hawa nafsu kita yang memunculkan kemalasan untuk belajar. Di sisi yang lain ada hambatan yang ingin menghalangi dakwah yang hak, prosesi belajar yang benar, dengan mendatangkan orang-orang yang anti terhadap din, dengan mendatangkan orang-orang yang membenci sunnah. Namun semua itu merupakan rintangan yang kalau kita melihat di balik itu tersimpan hikmah yang besar. Ada ganjaran yang kata para ulama kita, al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala, balasan yang akan diterima oleh setiap orang ketika dia beramal saleh, berbuat kebaikan, itu akan sejalan dengan rintangannya. Makin sulit, maka makin besar ajar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin besar ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala peruntukan untuk orang-orang yang ketika berusaha melakukan amal soleh itu mendapatkan kesulitan-kesulitan. Makanya Allah juga menjanjikan bagi orang-orang yang bersabar, yang bisa menjadikan sabar itu sebagai aktivitas hidupnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan bahwa orang-orang yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tanpa batas itu adalah orang-orang yang kehidupannya bisa mewujudkan nilai kesabaran secara sempurna. Kalau salat, bersedekah atau amal-amal soleh yang lainnya itu diganjar antara 10 ya sampai dengan 700 kali lipat, maka Allah Subhanahu wa taala mengganjar untuk orang-orang yang bisa mewujudkan nilai kesabaran dalam kehidupannya, diganjar dengan pahala yang tanpa batas, bighairi hisab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang ya terus bersabar ya, menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan kembali masuk ke dalam penjelasan Syekh atau al-muallif rahimahullahu taala dari kitab beliau Ad-Durus al-Muhimmah li 'amatil ummah ini. Bagian pertama, ya setelah kita menyebutkan muqaddimah pada pertemuan yang lalu, pengantar yang disebutkan oleh penulis, selanjutnya beliau masuk ke dalam ad-darsul awal. Ya, ad-darsu al-awwal. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kitab ini dibahasakan atau diberikan nama dan judul oleh beliau Ad-Durusu Al-Muhimmah. Ad-Durus jamak minad dars, artinya pelajaran. Ya, sebagaimana pelajaran ya di sekolah itu ada namanya dars, darsul awal, darsul tsani. Maka beliau di sini menyebutkan, yarhamukallah, beliau menyebutkan Ad-Durus Al-Muhimmah, ya pelajaran-pelajaran yang penting dalam bentuk jamak, artinya ada beberapa pelajaran. Al-Muhimmah, pelajaran penting li'amatil ummah, yang beliau peruntukkan untuk keumuman kaum muslimin. Yang pertama, pada darsul awal ini beliau ingin membahas tentang suratu Al-Fatihah wa qisaru as-suwar. Yang pertama beliau pilih untuk beliau ajarkan dan jelaskan kepada kaum muslimin adalah tentang surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah dan qisaru as-suwar. Qisaru as-suwar. Ya, qisar dari qasir, ya. Surah-surah pendek. Jadi di Al-Qur'an itu ada
at-tiwal, al-awsat, dan juga ada al-qisar. Ya. Jadi ada surah-surah panjang, ada sedang, dan ada pendek. Dan ada yang diistilahkan dengan at-tiwalul mufassal, al-awsat al-mufassal, dan ada namanya al-qisarul mufassal. Yang disebut dengan al-mufassal adalah surah-surah di dalam Al-Quran yang terbagi-bagi atau terjadi atau ada padanya al-faslu. Apa itu al-fasl? Pembatas. Pembatas yang dimaksud adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, al-faslu itu yang dimaksudkan adalah basmalah. Ya, al-fasl yang dimaksudkan adalah al-basmalah. Nah, surah yang banyak terdapat al-fasl di antara satu surah dengan surah yang lainnya. Ya, makanya untuk menentukan yang mana yang masuk dalam al-mufassal itu, ya, sebagian ulama berbeda pendapat, baik ya dari kalangan mazhab Syafi'i, Hambali, dan juga yang lainnya, itu berbeda pendapat tentang menetapkan yang mana yang masuk ke dalam al-mufassal yang pertama. Ya, sebagian ada yang menetapkan ya dimulainya, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala, adalah dimulai dari surah Qaf ya sampai nihayatul Quran, sampai akhir daripada ayat Al-Quran, yaitu surah dalam Al-Quran. Ya. Ini salah satu qaul ya di antara pendapat yang disebutkan terkait penetapan itu. Baik. Al-muallif ya, qala al-muallif, qala Syekh rahimahullah taala, suratu Al-Fatihah. Ya. Yang pertama beliau ingin sebutkan adalah suratul Fatihah, wa ma amkana min qisarus suwari. Ya. Beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang surah Al-Fatihah dan apa yang memungkinkan untuk diterangkan dari surah-surah pendek. Ya, beliau memilih beberapa surah-surah pendek. Kalau di dalam, ya kalau di kitab ini beliau sebutkan, ya, beliau memilih dari surah Az-Zalzalah ya sampai surah An-Nas. Ya, dari beliau memberikan penjelasan kepada kita atau menerangkan beberapa surah-surah pendek, mulai dari Al-Fatihah pertama, kemudian setelah itu disambung surah-surah pendek, surah-surah pilihan yang merupakan ijtihad beliau menetapkan Az-Zalzalah sampai dengan An-Nas. Ya, min surat Az-Zalzalah ila surat An-Nas. Ya, surah pendek yang dimaksudkan. Talqinan wa tashihan lil qiraah wa tahfizan wa syarhan lima yajibu fahmuhu. Jadi di darsul awal beliau mengajarkan kaum muslimin agar mempelajari surah Al-Fatihah dan juga surah-surah pendek dari Az-Zalzalah sampai dengan surah An-Nas. Talqinan, secara talqin. Apa itu talqin? Talqin dibacakan kemudian diikuti oleh yang mendengarnya. Tashihan lil qiraah, dalam tujuan apa? Atau dalam rangka untuk apa? Untuk memperbaiki pengucapan dan cara baca, ya, cara baca Al-Quran. Tahfizan, ya, dan bagaimana menghafalkan daripada surah-surah tersebut. Wa syarhan lima yajibu fahmuhu, kemudian menjelaskan dari perkara-perkara yang terdapat di dalam surah ini yang merupakan hal-hal atau perkara-perkara yang perlu untuk atau wajib untuk diketahui dari surah-surah ini. Makanya dalam penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan hada huwa darsul awal min ad-durusil muhimmah li'ammatil ummah. Ini adalah pelajaran pertama ya, tentang surah Al-Fatihah dan juga Qisarus Suwar, merupakan pelajaran pertama yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala untuk diterangkan kepada kaum muslimin. Dan beliau memilih, kata beliau di sini, wa yaqtarihu Syekh rahimahullah an yakuna ta'lim li qisari suwar min surati Az-Zalzalah ila suratin Nas. Ya, kemudian beliau memilih ukuran yang ingin beliau ajarkan dari surah-surah pendek itu dari surah ya Az-Zalzalah sampai surah Nas. Kenapa ini yang beliau pilih? Kata beliau, wa anna hadzal qadar kafin lil awam. Karena ukuran kalau orang awam itu sudah mempelajari surah Az-Zalzalah sampai surah An-Nas secara bacaannya ya, kemudian menghafalkannya dan tahu isinya, kandungan
dari surah-surah ini, maka pengetahuan orang awam, orang yang baru belajar terhadap surah-surah pendek ini, itu sudah apa? Kafin, sudah mencukupi untuk apa? Liyu'addu sholatahum, untuk mereka bisa menegakkan sholat. Jadi ini ukuran sederhana yang kalau ini difahami oleh orang yang baru belajar, ya, kemudian dia memfokuskan diri dengan perkara-perkara singkat ini yang mudah, ya, tapi dengan perkara-perkara ini atau surah-surah pendek ini dia bisa melaksanakan sholat dengan benar, maka itu sudah masuk ke dalam kategori cukup untuk dia pelajari. Al-Quran panjang, ya, dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya, Ali Imran dan seterusnya sampai surah Nas panjang, ya. Dan untuk orang-orang yang baru belajar, untuk orang awam, ya, hendaknya dia mengambil bagian dari Al-Quran yang dengan bagian tersebut dia bisa melaksanakan salatnya, ya, fardhaha wa naflaha, baik salat wajibnya maupun salat nafilah, salat sunnah, ya, bima fi dzalika qiyam al-lail, termasuk melaksanakan salat qiyamul lail. Ya, kenapa qiyamul lail? Karena qiyamul lail itu, ya, termasuk daripada amalan, ya, yang terbaik, ya, sebagaimana, ya, yang disebutkan, ya, dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya afdalu as-salah, ya, afdalu as-salah ba'da al-fariḍah apa? Ya, qiyamul lail. Afdalu salati ba'da al-fariḍah qiyamul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam, ya, salat malam, ya. Salat malam itu hukumnya, ya, khilaf di situ, ya. Sebagian para ulama mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan dia adalah sunnah, ya, kayak mulai seperti salat witir yang dimaksudkan, ya, terjadi khilaf di situ. Ada yang mengatakan wajib untuk Rasulullah, tapi bagi umatnya tidak. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat witir, tidak pernah meninggalkan salat witir setiap malam, ya, muqiman atau safaran, baik di ketika beliau dalam kondisi mukim atau ketika beliau safar, ya. Baik. Adapun batasan yang atau ukuran atau kadar, ya, yang disebutkan tadi dari surah, ya, Az-Zalzalah sampai surah An-Nas, sekali lagi ini adalah ukuran, ya, minimal kalau orang baru belajar berusaha memberikan fokusnya, perhatiannya ke surah-surah pendek ini, dia pelajari baik-baik, kemudian dia hafalkan, kemudian dia tahu artinya, ya, ini sudah cukup untuk dia menegakkan sholat dan mengusahakan sholat yang benar, ya, ini sudah cukup untuk dipakai dalam melaksanakan sholat. Ya, terkait arahan atau pilihan yang dipilihkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz untuk, ya, orang awam atau orang yang baru belajar tentang kadar, ya, mempelajari Al-Quran dengan kadar yang singkat ini, kata beliau apa? Syekh Abdul Razak mengatakan, wa hadhil manhajiyah fi ta'limi tushajji'u katsiran min al-awam ala ta'allumi wal hifzi. Metode seperti ini, metode, ya, menyuguhkan kepada orang-orang yang baru belajar, mungkin baru mengenal dakwah yang benar, baru ingin meningkatkan kualitas dirinya untuk mempelajari Islam, ketika dia disodorkan dengan hal-hal yang singkat seperti ini dan dikatakan ini adalah kadar yang cukup di tahapan pertama untuk dia pelajari untuk bisa menghidupkan amalan, ya, pribadinya, maka ini adalah salah satu metode yang sangat baik yang dikembangkan oleh atau yang diberikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena ukuran yang sedikit ini memberikan motivasi kepada orang yang baru belajar dan semangat, sehingga, ya, tertarik untuk menambah dan berusaha untuk menyelesaikan batasan atau kadar yang singkat ini. Makanya, ya, beliau kemudian, ya, mengatakan fayashuru anna al-qadar alladhi yahtajuhu li iqamati ibadatihi huwa hadzal qadar al-yasir. Ya, nanti orang yang baru belajar itu ketika dia tahu bahwasanya, ya, ketika menghafal atau memahami surah Zalzalah sampai surah An-Nas itu
sudah cukup untuk tahap pertama, maka karena singkat dia termotivasi untuk segera menyelesaikan itu. Ya. Sehingga ketika dia sudah selesai mempelajarinya, dikatakan alhamdulillah antum sudah punya modal untuk ibadah, ya, melakukan ibadah dengan baik, ya. Nah, dia lebih tertarik lagi, ya. Makanya beliau mengatakan wa iza aradat ziyadah, ya. Dan apabila dia, ya, atau aradta ziyadah, ya, disuguhkan kalau kamu mau mempelajari tambahannya atau lebih banyak lagi dari Al-Quran, ya, maka gabung di kelompok yang, ya, mengajarkan ilmu Quran jauh lebih banyak, ya. Makanya nanti, ya, halaqah itu sangat, ya, berperan, ya, positif untuk memajukan ya, keilmuan, ya, setiap tingkatan-tingkatan, ya, keilmuan kaum muslimin, ya. Jadi yang baru mempelajari dasar, bagusnya dia diikutkan dengan kelompok, ya, kelompok belajar, kelompok kajian, ya, yang mempelajari tentang Al-Quran, ya, dengan dimulai dari tingkatan dasar, kemudian setelah itu naik kepada tingkatan yang pertengahan dan seterusnya. Di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya, menyuguhkan sebuah thariqah, ya, sebuah metode untuk mempelajari Al-Quran, ya, bagi orang atau bagi kita, ya, tapi lebih sering kepada orang-orang yang baru belajar, biasanya bingung, saya mau belajar mulai dari mana dan bagaimana cara saya mulai. Ya, tadi kalau mulai dari mana sudah disebutkan, coba mulai dari Al-Fatihah kalau mau pelajari Al-Quran, terus mulai dari surah-surah pendek ini, baca artinya, kemudian cari guru untuk mempelajarinya, cari guru yang memiliki ilmu Al-Quran. Nah, ketika belajar di sini beliau memberikan beberapa masukan, saran, metode untuk mempelajari Al-Quran. Yang pertama, kata beliau, ada 4 langkah kalau kita mempelajari Al-Quran. Al-khutwatul ula, langkah pertama at-talqin. Ya, biasanya kan ada orang yang baru masuk Islam atau baru belajar, belum tahu mengaji, tapi melaksanakan sholat setelah dia tahu itu adalah kewajiban, menjadi kewajiban untuk dia lakukan, maka perlahan, ya, dia berusaha untuk menambah keilmuannya tentang Al-Quran atau berusaha untuk menyempurnakan rukun-rukun yang diharuskan dalam sholat itu dengan secara perlahan. Ya, makanya bagian pertama ketika dia ingin mempelajari Al-Quran sementara dia masih jauh dari pengucapan Al-Quran yang benar, maka yang paling pertama dia lakukan bisa dengan cara apa? Mencari guru yang memiliki bacaan yang bagus, yang baik, lalu minta dia ditalkinkan. Ditalkinkan di sini bukan ditalkin mau meninggal, ya, bukan. Ya, talkin maksudnya itu dibacakan, ya, kemudian diikuti oleh dia. Makanya bahasanya talqin. Jadi ada umpamanya di sini, kalau seperti di sini ada Ustaz Faisal. Ustaz Faisal, ya, membacakan terlebih dahulu surah Al-Fatihah umpamanya dengan qiraah yang benar, lalu didengar oleh orang-orang yang berada di majelis yang belajar, ya. Kemudian setelah dibacakan, setelah mendengar, kemudian mereka, ya, mengikuti atau menirukan bacaan tersebut. Sehingga apa? Sehingga itu yang melekat di telinga. Ini prosesi pertama, jangan dulu menghafal, ya. Jadi orang kalau mau belajar jangan dulu buka Al-Quran langsung menghafal Al-Quran padahal bacaannya belum benar, apalagi kalau ternyata dia belum bagus dalam membaca Al-Quran secara, ya, secara pribadi, bacaannya masih belepotan, maka jangan ambil untuk dihafal itu dari bacaan dia, ambil dari apa yang dia dengar dari bacaan gurunya yang memiliki bacaan yang baik. Makanya metode yang pertama beliau katakan talqin. Makanya anak-anak yang masih kecil, ya, yang belum bisa baca Al-Quran, bukan berarti mereka tidak bisa menghafal, bisa. Justru sekarang Masya Allah, ya, dibuktikan banyak anak-anak yang masih kecil, usia-usia, ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya, sudah memiliki hafalan-hafalan yang Masya Allah, ya, sudah banyak, ya. Bahkan kalah, ya, yang usianya lebih tua, yang duluan lahir, ya, dengan mereka-mereka yang masih belia, padahal mereka belum bisa membaca secara sendiri Al-Quran tersebut, ya, dengan cara apa? Dengan cara talqin tadi. Nah, talqin ini asal benar yang diucapkan dan benar yang didengar lalu kita tirukan, maka insya Allah ini akan, ya, memudahkan kita dalam menghafalkan dan mengingat
surah tersebut. Kayak sekali lagi, kalau mau menghafal, jangan kalau kita bacaannya masih belepotan, bacaan Qur'annya, tajwidnya masih berantakan, belum tahu mana iqlab, mana ikhfa, mana idhar, ya, yang panjangnya, ya, yang mat tabi'i dijadikan panjang seperti, ya, mat, ya, arid li sukun dipanjangkan seperti itu. Kalau belum tahu bedakan seperti itu, maka jangan mengambil hafalan dari bacaan kita, tapi ambil bacaan, ya, ambil hafalan. Kalau mau menghafal, yang akan dihafal itu ambil dari orang yang mentalkinkan kepada kita surah tersebut, ya. Ini petunjuk yang diberikan oleh Syekh Abdul Razak. Setelah itu, ya, yang berikutnya adalah yaqra'una ma sami'u. Kalau sudah dia mendengar apa yang dibacakan oleh gurunya, setelah itu baru dia atau mereka mengikuti bacaan gurunya. Untuk apa? Melatih mulutnya. Ya, karena untuk membaca Al-Quran itu harus melatih pendengaran kita dan juga melatih mulut kita untuk mengucapkan pelafazan yang benar. Karena ini mulut, kalau dia tidak dilatih, maka dia akan kaku membaca Al-Quran. Orang yang jarang, ya, membaca Al-Quran, maka lisannya kaku. Ya, orang yang belajar bahasa Arab, kalau mau bagus dalam pengucapan, ya, lafaz Arabnya, ucapan kalimat bahasa Arabnya, maka dia hendaknya meluruskan lisannya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Itu nasihatnya para ulama. Kalau orang mau memperbaiki lisannya dalam berbahasa Arab, maka perbanyak, ya, aksir min qiraatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Karena ketika banyak kita habiskan waktu untuk membaca Al-Quran, itu akan meluruskan lisan kita, ya. Kemudian setelah sudah terbiasa, ini membacanya bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 10 kali, ya, sampai betul-betul lancar di lisan kita, ya, dari apa yang kita dengar tadi, ya. Setelah sudah memungkinkan, dianggap lancar, tidak ada lagi kekeliruan, disaksikan oleh guru kita, maka setelah itu baru aman untuk dihafalkan, baru masuk ke dalam proses yang ketiga. Summa ta'ti ba'da dzalikal marhalah tsalisah, masuk ke dalam proses yang ketiga, yaitu al-hifdzu, mulai menghafalkan. Jadi yang pertama, dengar dulu, berbanyak dengar. Kemudian yang kedua, perbanyak mengucapkan. Jadi sebelum menghafal itu perbanyak dulu mengucapkan, membacanya. Ya, kalau dari metodenya Syekh Abdul Muhsin Qasim, ya, imam dan juga khatib Masjid Nabawi, dalam tarekat yang beliau sebutkan, ya, itu sampai beberapa puluh kali. Setiap kali kita mau menghafal ayat per ayat itu, supaya apa? Melekat, ya, supaya melekat, supaya benar apa yang kita ucapkan. Setelah sekian, ya, kali atau sebanyak itu kita ucapkan, kita bacakan, baru setelah itu kita masuk ke dalam, ya, proses menghafal. Nah, setelah kita menghafalnya, kita masuk ke dalam bagian yang ketiga. Summa ta'ti ba'da dzalika al-marhalah ar-rabi'ah, ya, ar-rabi'ah madza? Wa hiya asyarhu lima yajibu fahmuhu. Baru kita, ya, mengambil penjelasan tentang surah tersebut. Ya, mulai dari apa? Mulai dari surah Al-Fatihah, ya, surah Al-Fatihah, dimulai dari surah Al-Fatihah. Taib. Surah Al-Fatihah, ya, sebagaimana yang kita pernah sebutkan, ya, surah Al-Fatihah, kalau di dalam mushaf itu tertulis mushaf, ya, rasam Utsmani, cetakan yang mengikut kepada penulisan Al-Quran di zaman Utsman ibn Affan, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi disebut dengan rasam Utsmani karena ini adalah cetakan atau penulisan yang digagas atau yang dilakukan oleh siapa? Khalifah, ya, Ar-Rasyid Utsman ibn Affan, ya, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau atau mushafnya disebut dengan Mushaful Imam, ya. Ya, cetakan Al-Imam, karena pada saat itu, ya, cetakan itulah yang kemudian disebarkan ke seluruh wilayah kaum muslimin dan dijadikan sebagai rujukan kaum muslimin. Mushaf-mushaf yang lainnya dihilangkan, ya, sebagian dibakar supaya tidak menjadi penyebab perselisihan. Karena sebelumnya terjadi perselisihan, ada banyak naskah, lalu kemudian setelah dilakukan penulisan oleh Utsman bin Affan, disatukan cara bacanya dengan rasam Utsmani, ya. Jadi seperti itu. Makanya kaum muslimin bersatu, ya, di atas mushaf ini,
Ya, yang berbeda dari kaum muslimin adalah orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan ada mushaf yang lain. Ya, dan mereka mencaci para sahabat radhiyallahu ya alaihim jami'an. Ya. Surah Al-Fatihah ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang memiliki ya penamaan yang banyak. Ya, memiliki penamaan yang banyak. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Itqan ya yang menjelaskan ilmu-ilmu Al-Qur'an itu, ulumul Qur'an, beliau kurang lebih menyebutkan bahwasanya jumlah nama dari surah Al-Fatihah itu ada sekitaran 25 nama. Ya, di antaranya ya yang kita sering dengar ya surah Al-Fatihah itu disebut atau dijuluki dengan As-Sab'u Al-Mathani minal Qur'an. Diistilahkan juga dengan nama Suratul Salah, disebut juga dengan nama Ar-Ruqyah, Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, ya, disebut juga dengan Al-Qur'anul Azim, ya, disebut dengan Al-Qur'anul Azim, dan juga disebut dengan nama-nama yang lain, ya, kurang lebih sekitar 25 nama. Dan dalam adat dan kebiasaan orang Arab, sesuatu yang memiliki nama banyak itu menunjukkan pentingnya hal tersebut bagi manusia, bagi kaum muslimin, ya, bagi kita semua. Ya, dari nama-nama yang banyak itu menunjukkan pentingnya dalam kehidupan kita. Baik. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, sudah waktu azan. Nanti setelah azan kita sambung sedikit. Insyaallah bismillah. Ya, setelah itu kita buka ya tanya jawab. Demikian ya. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ya, pertama kita akan kupas sedikit tentang muqaddimah dari surah Al-Fatihah atau yang mengawali surah Al-Fatihah. Ya, sebelum membaca Al-Quran, ya, kita dianjurkan untuk mengucapkan at-ta'awudz, ya, at-ta'awudz atau permohonan atau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat ya, ta'awudz itu ya seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya, aku berlindung kepada Allah minasyaitan ar-rajim, dari gangguan syaitan, dari keburukan syaitan ar-rajim yang ya, terlaknat, ya, syaitan yang terlaknat. At-ta'awudz hukumnya apa? Wajib qabla qiraatil Quran. Hukumnya wajib sebelum membaca Al-Quran. Ya, kalau kita membaca Al-Quran dari awal surah, maka ta'awudz terlebih dahulu dibaca, setelah itu masuk ke dalam basmalah. Tapi kalau kita membaca ya Al-Quran dari pertengahannya, maka kita tidak membaca bismillah, tapi kita wajib membaca ta'awudz, ya, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di antara dalilnya adalah sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl, ya, surah An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya, apabila engkau ya membaca Al-Quran, ya, Rasulullah Muhammad, tapi di sini faedahnya lil umum, untuk kaum muslimin, ya, untuk kaum muslimin, karena yang namanya faedah itu bukan hanya terkhusus kepada ya sebab saja, ya, bukan dikhusus kepada sebab, ya, ayat ini diberikan itu kepada Rasulullah SAW, ya, karena al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab, ya, ibrahnya itu adalah bi umumil lafzi, ya, berdasarkan keumumannya. Ini keumuman yang wajib untuk membaca Al-Quran itu siapa? Kaum muslimin. Maka membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran merupakan kewajiban kaum muslimin, ya, namun teladannya adalah dari Rasulullah SAW. Dan fungsinya kita membaca ta'awudz ini meminta perlindungan dari syaitan. Kenapa meminta perlindungan dari syaitan? Ya, karena syaitan
berusaha untuk mengganggu manusia pada saat manusia ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui bacaan Al-Quran. Makanya terkadang ada kesalahan ya, dalam membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu adalah gangguan daripada syaitan. Dan kalimat asyaitan, ya, syaitan ini ya adalah secara bahasa, dalam bahasa Arab berasal dari kalimat yang bermakna atamarrudu. Artinya apa? Sikap memberontak. Jadi yang disebut dengan syaitan itu, ya, syaitan itu adalah sikap berontak, tidak mau taat, itu dibilang syaitan. Makanya ketika kuda, ya, yang mau dikendalikan itu berontak, tidak mau dengar, tidak mau tenang untuk dikendalikan, maka dikatakan syaitan, ya, di kalangan Arab seperti itu. Kenapa? Karena dia berontak, ya, tidak mau tunduk, tidak mau tenang, ya. Dan ini syaitan lebih kepada profesi, julukan orang-orang yang berontak dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan minal jinnati wan nas, ya, dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Jadi jin yang tidak mau taat syaitan, dan manusia yang tidak mau taat juga disebut syaitan, ya. Jadi dia adalah profesi, bukan jenis. Nah, jin yang tidak, ya, yang tidak mau taat ini, mereka dari kalangan bangsa jin merupakan anak keturunan dari iblis. Nah, iblis sendiri berasal dari kalimat balasa. Dari kalimat balasa, artinya turida, yang diusir. Nama aslinya iblis itu Azazil, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Aslinya dia adalah jin. Tadinya dia sampai pada, karena ibadahnya sampai pada derajat makam yang tinggi, fa fasaqa an amri rabbih. Kemudian dia fasik, menolak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka, diusir, ya, turida. Maka namanya iblis, ya. Allah taala alam. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita. Ar-rajim, ya, al-la'in, ya, al-ba'idu an rahmatillah, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi turida min rahmatillah, ya, wal ba'id an rahmatillah, ya. Dan iblis tempatnya finnar, ya, makan al-ba'id an maqamir rabbi jalla jalaluh. Dia akan menjadi penghuni tempat yang paling jauh dari Rabb, sehingga sana Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tempatnya sangat dalam, ya. Dan dia sudah bersumpah untuk menjadikan keturunan Adam yang menjadi sebab, ya, kedurhakaan dia kepada Allah, karena dia disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk, ya, bersujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan, tapi kemudian dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya, sehingga kemudian dia dijadikan sebagai iblis, atau orang yang, atau makhluk yang diusir daripada surga Allah. Dan ar-rajim, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilal abad, ya, sampai selamanya dia sudah berikrar untuk, ya, untuk menggelincirkan manusia. Wallahu taala alam. Insyaallah, ya, selanjutnya dari penjelasan surah Al-Fatihah kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang, ya. Mudah-mudahan dari yang kita sudah sebutkan pada kesempatan malam hari ini, ya, jika ada faedah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, ya, selanjutnya kita akan buka, ya, tanya jawab bagi yang memiliki pertanyaan, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada pertanyaan? Baik, tafadhal.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, ada perkataan yang tersebar di kalangan masyarakat bahwa ya, kita tidak pungkiri bahwasanya surah Al-Fatihah adalah induk daripada Al-Quran, intisari Al-Quran. Makanya salah satu nama dari surah Al-Fatihah yang kita sebutkan tadi adalah Al-Quranul Azim. Surah Al-Fatihah disebut juga dengan Al-Quranul Azim, ya, salah satu namanya. Dan itu nama yang sifatnya tauqifiyah. Ada nama yang sifatnya ijtihadiyah, ada nama ya yang sifatnya tauqifiyah dari nama surah Al-Fatihah. Dan selain itu disebut juga dengan Ummul Kitab. Tapi Ummul Kitab ini sebagian ulama mengkritisi Ummul Kitab, penamaan Ummul Kitab, karena ya kalau Ummul Quran, iya benar. Tapi kalau Ummul Kitab, ya, ada yang mengkritisi, dibilang bukan Ummul Kitab, karena Ummul Kitab itu adalah Al-Lauhul Mahfuz. Ya, Ummul Kitab itu adalah kitab di Lauhul Mahfuz. Ya, kitab catatan ya semua ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sudah tetapkan untuk kehidupan manusia, kehidupan alam semesta. Adapun yang disebutkan tadi tentang bahwasanya Al-Fatihah terdapat di bismillahnya, kemudian bismillahnya ya kandungannya itu terdapat di ba-nya dan ba terdapat di titiknya, ini ya kalimat yang tidak ada asalnya. Yang ada itu yang disebutkan para ulama itu ya sebagaimana penjelasan ya, Ibnu Qayyim ya, kalau ya disebutkan bahwasanya Al-Fatihah ya kandungan isi Al-Quran terdapat di surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah terdapat di dalam ya dua kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya karena di situ ada tahqiqul ubudiyah yang merupakan intisari daripada Al-Quran. Ya, yang merupakan sebab Allah menurunkan Al-Quran itu adalah tauhid. Ya, jadi yang menjadi sebab Allah menurunkan Rasulnya untuk kita menjelaskan kepada kita kewajiban kepada Allah itu tauhid. Karena kita berkewajiban untuk bertauhid kepada Allah, maka diutus Rasul. Ya, jadi perangkat untuk menjelaskan tentang tauhid kepada manusia ini perangkatnya banyak. Diutusnya Rasul, ditambah lagi dengan diturunkan Al-Quran atau Kitabullah, ya, baik mulai dari Taurat, Zabur, ya, Taurat, Injil sampai dengan Al-Quran dan juga suhuf-suhuf yang lain. Tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang apa? Tentang ubudiyah. Karena itu adalah perkara yang tidak boleh buram dan tidak jelas. Kenapa? Karena itu menjadi hak Allah yang paling tinggi yang harus diberikan oleh setiap hamba. Ya, yang menjadi sebab semua tugas-tugas ya atau semua perangkat diberikan kepada manusia itu ya, akal diberikan, kemudian nikmat yang lainnya, kehidupan, ketundukan alam semesta kepada manusia, ya, kemudian diutusnya Rasul, diutusnya semua kenikmatan-kenikmatan ini cuma satu, li tahqiqul ubudiyah. Ya, kita bisa menggunakan akal kita untuk bisa memahami. Ya, ada bukti akliyah, ada bukti sama. Ya, ada dalil akli, ada dalil sama'i. Dalil akli itu dengan akal kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala kita temukan. Dari mana? Ya, dengan beristishhad dari ciptaan-ciptaan Allah. Adanya makhluk berarti menunjukkan adanya Khalik, dan Khalik adalah zat yang maha sempurna. Dialah yang menciptakan kita. Kalau dia pencipta, maka dialah yang layak untuk diberikan ibadah kepadanya. Makanya Allah ketika menyebutkan di surah Al-Baqarah, ya, kewajiban paling pertama yang diperintahkan kepada manusia, kewajiban apa? Kewajiban bertauhid. Ya, ya ayuhan nasu ubudullaha rabbakum. Ya, disuruh untuk sembah Allah karena dia adalah Rabb kalian dan juga Rabb orang-orang sebelum kalian. Di situ disebutkan dengan beristishhad terhadap ya sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah pencipta, maka karena Allah pencipta, maka dialah yang berhak untuk disembah. Masuk ke dalam tauhid al-ibadah atau tauhidul uluhiyah. Ya, makanya semua komponen yang ada pada diri manusia tujuannya adalah untuk agar manusia itu ya mengibadahi Allah ya, dengan seutuhnya, dengan mentauhidkannya. Makanya kezaliman yang paling besar kalau ada manusia dia dapat kehidupan dari Allah, dia yang memberikan dia makan setiap harinya Allah,
jasadnya, ruhnya, semua fasilitas yang ada di telinga, mata dan juga dirinya semua dari Allah, lalu dia tidak bersyukur kepada Allah, malah berterima kasih dan menyembah kepada selain Allah. Ya, makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Apa artinya zalim? Wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Diduhul adl, lawannya adalah adil. Adil itu wad'u syai'i fi mahalli. Bagaimana itu wad'u syai'i fi mahalli? Meletakkan sesuatu secara proporsional. Kalau songkok atau kopiah diletakkan di kepala, itu adil namanya. Tapi kalau kopiah ditaruh di kaki, bakiyah naik ke kepala, itu namanya zalim. Kenapa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah yang berhak disembah, manusia menyembah selain Allah, zalim. Dan semua jenis kezaliman yang dilakukan manusia, puncak yang paling besar, yang paling dibenci adalah kezaliman kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan kehidupan dia, yang menyempurnakannya, lalu dia mengatakan bahwasanya selain Allah yang berjasa kepadanya, padahal selain Allah tidak memiliki jasa sedikit pun kepada dirinya. Makanya yang disebutkan atau yang tersebar di kalangan masyarakat dari istilah-istilah seperti itu adalah ya, istilah atau isu-isu yang batil, ya, isu-isu yang batil atau ilmu yang tidak benar. Ya, sebagian juga mengatakan bahwasanya di dalam Al-Fatihah itu terdapat 7 jin katanya, 7 syaitan. Ya, dalam ilmu tasawuf ini sesat. Ya, makanya katanya tidak boleh menyambung ya satu kata dengan kata yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu dengan keliru, terpisah oleh nafas. Ya, makanya sebagian orang-orang sufi itu kalau mau membaca Bismillah Al-Fatihah itu ada saja itu. Ya, ada beberapa kalimat di situ. Jadi saya kurang paham, cuma pernah mendengar ada seorang ya, yang menyimpang pemikirannya, ya, ceramah dengan materi seperti itu. Katanya ada 7 setan di surah Al-Fatihah. Kalau salah baca, maka kita akan menyebut setan itu. Ya. Dan ini ya hal-hal yang sifatnya apa? Batil. Ya, la aslalahu. Ya, la minallahi wala minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada dasarnya. Ya, semuanya adalah ya khurafat. Ya, khurafat. Ya, Al-Qur'an itu atau Al-Fatihah itu memiliki kandungan yang mulia. Insyaallah nanti kita akan ya, menyebutkan beberapa hal penting yang terdapat dalam surah Al-Fatihah pada pertemuan yang akan datang. Ya, wallahu taala alam. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.